Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan minyak jelantah dan minyak kemiri menjadi sabun batang. Kelompok 8, atas nama Faisal Salsabila D5210014 dan Malika Ayudavita D5210074. Dosen pembimbing Dr. ER Ahmad M. Fuadi. Informasi organisasi pada presentasi proposal metode penelitian ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua state of the art dari penelitian, yang ketiga rumusan masalah dan strategi mengatasi masalah, yang keempat yaitu tujuan penelitian, yang kelima merupakan metode yang berisi rancangan variabel penelitian dan prosedur penelitian, dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Latar belakang, minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 kali penggorengan dan dikategorikan sebagai limbah karena dapat merusak lingkungan. Pembuangan minyak jelantah secara langsung ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan tanah menjadi rusak. Minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai lilin, biodiesel, dan sabun. Namun minyak jelantah lebih sering diolah menjadi sabun karena lebih efisien dan sangat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari. Keunggulan sabun mandi padat dibandingkan dengan sabun jenis lainnya yaitu sabun mandi padat memiliki kandungan gliserin yang bagus untuk masalah kulit eksim, memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah sehingga tidak terlalu berbahaya jika limbahnya dibuang ke lingkungan, dan sebagai eksfoliasi alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi jumlah volume limbah minyak jelantah yang dibuang ke lingkungan dengan memanfaatkan limbah tersebut menjadi suatu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan tanaman sebagai obat herbal. Contohnya yaitu tanaman kemiri yang merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan sebagai bumbu rempah dan sumber minyak. Minyak kemiri memiliki potensi sifat antioksidan dan efektif dalam mengatasi permasalahan kulit, serta mampu melembabkan kulit sensitif dan kering. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat, contohnya sebagai antibakteri, melembutkan kulit, menjaga kelembaban kulit, dan mencegah kekeringan pada kulit. Sabun itu merupakan salah satu sarana untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan bakteri yang menempel di kulit. Sabun seringkali diperkaya dengan penambahan bahan-bahan yang kaya nutrisi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan minyak kemiri dengan penambahan lidah buaya sebagai antiseptik menjadi sabun mandi dan mengetahui pengaruh penambahan lidah buaya terhadap kualitas sabun. State of art, pembuatan sabun berbasis minyak jelantah dan minyak kemiri. Limbah minyak jelantah apabila dibuang secara langsung bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, minyak jelantah diolah menjadi sabun supaya mengurangi limbah dengan cara dimurnikan dengan proses adsorpsi menggunakan karbon aktif, kemudian diolah menjadi sabun. Minyak kemiri sebelumnya digunakan sebagai produk untuk mengatasi permasalahan rambut, sehingga pada penelitian ini minyak kemiri diolah menjadi inovasi baru sebagai sabun karena kandungan minyak kemiri bisa melembabkan kulit dan dapat mengatasi permasalahan kulit. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan strategi mengatasi masalah. Rumusan masalah pada sabun minyak jelantah, yang pertama merupakan kelebihan hasil sabun yang akan digunakan, yang kedua pengaruh hasil variasi adsorpsi pemurnian minyak jelantah, yang ketiga mengetahui kualitas sabun dari minyak jelantah dengan penambahan lidah buaya dan serai. Sedangkan rumusan masalah pada sabun minyak kemiri, yang pertama bagaimana proses pengolahan minyak kemiri dengan penambahan lidah buaya sebagai antiseptik menjadi sabun mandi, dan yang kedua apa pengaruh penambahan lidah buaya terhadap kualitas sabun. Untuk strategi mengatasi masalah, yang pertama itu melakukan penelitian awal dan literatur dengan mempelajari proses pembuatan sabun dari minyak jelantah dan minyak kemiri, serta mengkaji manfaat lidah buaya dan serai dalam produk sabun. Kemudian yang kedua melakukan eksperimen pembuatan sabun, yang ketiga menguji kualitas sabun yang berupa uji pH, uji organoleptik, uji stabilitas busa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir melakukan analisis data. Tujuan penelitian: sabun minyak jelantah 1. Mengetahui kelebihan sabun dari minyak jelantah. 2. Mengetahui hasil pengaruh variasi minyak jelantah dengan menggunakan metode adsorpsi. 3. Mengetahui kualitas sabun dari variasi minyak jelantah yang dihasilkan dengan tambahan ekstrak lidah buaya dan serai. Sabun minyak kemiri. Mengetahui proses pengolahan minyak kemiri dengan penambahan lidah buaya sebagai antiseptik menjadi sabun mandi.
2. Mengetahui pengaruh penambahan lidah buaya terhadap kualitas sabun. Metode sabun minyak jelantah. 1. Perancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan rancangan satu faktor dengan menggunakan 3 perlakuan. Faktor yang digunakan adalah pengaruh variasi pemurnian minyak jelantah. 2. Variabel penelitian. Variabel terikat, yaitu ada pemurnian minyak jelantah dengan menggunakan arang aktif. Variabel bebas, waktu, jumlah arang aktif, dan suhu pemurnian. Variabel kontrol, kualitas minyak jelantah. 3. Prosedur penelitian. 1. Persiapan dan uji minyak jelantah sebelum dipakai. 2. Persiapan limbah minyak jelantah. 3. Netralisasi. 4. Pemurnian minyak jelantah dengan variasi jumlah karbon aktif. 5. Pemurnian minyak jelantah dengan variasi suhu. 6. Pemurnian minyak jelantah dengan variasi waktu. 7. Uji pemurnian minyak jelantah. 8. Pembuatan sabun minyak jelantah dengan penambahan lidah buaya dan ekstrak serai. 9. Uji hasil sabun dari minyak jelantah. Selanjutnya yaitu metode pada pembuatan sabun minyak kemiri. Yang pertama, rancangan penelitian, di mana penelitian ini berlandaskan pada metode eksperimen yang digunakan untuk mengetahui proses pemanfaatan minyak kemiri menjadi sabun serta pengaruh penambahan lidah buaya pada kualitas akhir sabun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang akan digunakan terhadap variabel terikat pada suatu keadaan yang terkendali. Kemudian yang kedua yaitu variabel penelitian. Yang pertama variabel terikat yang berupa kualitas sabun. Yang kedua variabel bebas yang berupa konsentrasi NaOH, konsentrasi lidah buaya, dan waktu proses saponifikasi. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol yang berupa suhu. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu persiapan bahan baik minyak kemiri dan lidah buaya, yang kedua pembuatan sabun, dan yang ketiga pengujian sabun yaitu uji pH, uji alkali bebas, uji kadar asam lemak bebas, uji stabilitas busa, dan uji organoleptik. Berikut adalah jadwal penelitian untuk sabun minyak jelantah dan sabun minyak kemiri. Terima kasih.